There's not much to do when all I... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan perkenalkan terlebih dahulu. Saya Azkia Turnisa dengan NIM 11920600015. Saya dari kelas 5A Pendidikan Biologi. Pada kesempatan hari ini saya akan mempraktikumkan mengenai alat indera pada mata kuliah Fisiologi Hewan. Pendahuluan pada kegiatan praktikum pertama. Pada hakikatnya, indera merupakan sel-sel reseptor sensori yang mampu mendeteksi berbagai rangsangan. Ketika suatu rangsangan diterima reseptor saraf, meneruskan informasi yang diterima reseptor ke otak. Selanjutnya, otak menafsirkan atau memerintahkan efektor menurut Sudjadi tahun 2004. Lalu alat indera pada manusia itu sempurna karena dilengkapi dengan bagian-bagiannya, berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar dan saraf-saraf membawa rangsangan ke saraf pusat otak. Alat indera manusia dapat berfungsi dengan sempurna bila satu, saraf-saraf yang berfungsi membawa rangsangan ke sumsum saraf pusat bekerja dengan baik. Yang kedua, otak sebagai pusat pengolah rangsang bekerja dengan sempurna. Yang ketiga, secara anatomi alat-alat indera tak mempunyai kelainan bentuk dan fungsinya menurut Mas'ud tahun 2000. Reseptor stimulus yang bertanggung jawab menerima rangsangan dari luar disebut eksteroseptor. Salah satu bentuk eksteroseptor ini pada manusia adalah alat indera. Ada 5 macam alat indera pada manusia, ialah terdiri dari indera penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan indera penciuman. Lalu dengan demikian memiliki indera tersebut manusia dapat mengenali lingkungan tersebut. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui luas daerah yang dipengaruhi oleh bintik buta. Kemudian alat dan bahan, yaitu yang pertama ada spidol atau pulpen, yang kedua kertas manila atau HPS atau bekas kalender, yang ketiga ada penggaris, dan yang terakhir ada gunting. Pertama kita siapkan alat dan bahan, lalu kemudian kita ukur kertas manila seperti ini dengan ukuran 3x14 cm, lalu beri tanda titik dan tanda positif dengan 2 mm atau disebut 2 mm. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone. Hasil pengamatan praktikum pertama yaitu pada data Azkia Turnisa, frekuensi percobaan pertama pada mata kanan ditutup dan bagian jarak pada waktu tanda positif hilang yaitu mencapai 47 cm. Kemudian pada jarak pada waktu tanda positif tampak kembali yaitu 25 cm. Kemudian pada percobaan kedua, jarak pada waktu tanda positif hilang yaitu 40 cm. Kemudian jarak pada waktu tanda positif tampak kembali yaitu 22 cm. Kemudian pada percobaan ketiga yaitu jarak pada waktu tanda positif hilang yaitu 44 cm. Kemudian jarak pada waktu tanda positif kembali yaitu 16 cm. Jadi jumlahnya pada jarak pada waktu tanda positif hilang seluruh 3 percobaan itu 131 cm. Kemudian jarak pada waktu tanda positif tampak kembali yaitu pada 3 percobaan mengenai mencapai
63 cm. Kemudian mata kiri ditutup pada jarak pada waktu tanda positif hilang. Percobaan yang pertama itu mencapai 50 cm. Kemudian pada jarak pada waktu tanda positif tampak kembali yaitu 40 cm. Kemudian pada percobaan kedua pada jarak waktu tanda positif hilang yaitu 40,5 cm. Kemudian jarak pada waktu tanda positif tampak kembali yaitu 25 cm. Kemudian pada percobaan yang terakhir pada mata kiri ditutup yaitu jarak pada waktu tanda positif hilang mencapai 35 cm. Kemudian pada jarak pada waktu tanda positif tampak kembali yaitu mencapai 20 cm. Sehingga pada jarak pada waktu tanda positif hilang menghasilkan 125,5 cm. Kemudian pada jarak pada waktu tanda positif tampak kembali mencapai berjumlah 85 cm. Jadi rata-rata pada mata kanan ditutup pada jarak waktu tanda positif hilang itu 37,6 cm. Kemudian pada jarak pada waktu tanda positif tampak kembali yaitu 2,1 cm. Lalu pada mata kiri ditutup pada bagian jarak pada waktu tanda positif hilang mencapai rata-rata 21,8 cm. Kemudian jarak pada waktu tanda positif tampak kembali yaitu 28,3 cm rata-ratanya. Pembahasan praktikum kegiatan pertama berdasarkan percobaan yang telah saya lakukan dapat diketahui bahwa posisi bintik buta mata kanan dan kiri berbeda pada benda terlihat pada jarak tertentu, pula benda tidak terlihat. Ketika benda tidak terlihat, hal ini disebabkan oleh pembiasaan cahaya dari benda tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina yang cahayanya jatuh pada bagian yang tidak mengenai sel-sel batang dan kerucut sehingga tidak ada impuls yang diteruskan ke saraf optik. Jika pembiasaan cahaya dari suatu benda jatuh di bagian bentuk kuning retina, maka benda dapat terlihat sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Noer Haeni tahun 2009 halaman 2, bahwa pada retina terdapat dua buah bintik buta yaitu bintik kuning yang disebut juga fovea. Terdapat sejumlah sel saraf kerucut dan bintik buta disebut juga blind spot. Tidak terdapat sel saraf batang maupun kerucut. Titik buta dari setiap orang relatif berbeda-beda tergantung kemampuan masing-masing. Kesimpulan pada kegiatan pertama yaitu pada praktikum kegiatan pertama dapat saya simpulkan bahwa bintik buta adalah daerah tempat saraf optik meninggalkan bagian dalam bola mata dan tidak mengandung sel konus dan batang, sehingga bila suatu bayangan jatuh pada bintik tersebut maka tidak dapat terlihat bayangannya. Jarak bintik buta setiap manusia berbeda-beda. Pendahuluan pada praktikum kegiatan kedua yaitu indera pencium tergantung pada kemampuan kita dalam mendeteksi bentuk-bentuk molekul dari substansi kimia berbentuk gas yang berbau yang masuk ke hidung. Pendeteksian ini dilakukan oleh sekitar 5 juta reseptor bau. Penciuman adalah satu-satunya yang informasi sensoriknya tidak langsung dikirimkan ke talamus dalam perjalanannya menuju korteks cerebral. Kemudian tujuan pada praktikum kegiatan kedua yaitu untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Kemudian alat dan bahan pada praktikum kegiatan kedua yaitu ada mangkuk dan garpu, kemudian ada apel, jahe, dan pisau. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know
know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Hasil pengamatan praktikum kedua pada data Azkia Tunisa, pada mata kanan ditutup, pada buah apel ketika dikunyah terdapat rasa manis, sedikit asam dan bau khasnya. Lalu pada jahe ketika dimasukkan ke dalam mulut sudah terasa aromanya hangat dan bau yang khas. Setelah dikunyah teksturnya pun sedikit kasar dan pahit. Lalu pada mata kiri ditutup, pada buah apel ketika dikunyah tidak tercium bau, rasanya hambar dan teksturnya pun empuk sehingga dapat disimpulkan bahwa buah tersebut ada apel. Lalu pada mata kiri ditutup, pada pada jahe ketika masuk ke dalam mulut awalnya hanya terasa hangat tetapi tidak bisa tercium aromanya hambar dan teksturnya pun kasar. Pada pembahasan praktikum kegiatan kedua adalah indera pembau dan pengecap mendapatkan hasil bahwa setiap rasa memiliki kepekaan rasa berbeda-beda, bahwa alat indera pengecap kita adalah lidah. Menggunakan lidah kita dapat membedakan bermacam-macam rasa. Rasa yang berbeda dikecap oleh bagian lidah yang berbeda pula. Pada permukaan lidah terdapat bintil-bintil. Bintil-bintil tersebut terdapat ujung-ujung saraf pengecap yang sangat peka terhadap rangsangan rasa makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut. Lubang hidung berfungsi untuk keluar masuknya udara, rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ketika bernapas, sedangkan pada selaput lendir berfungsi tempat mendengarnya kotoran dan sebagian indera pembau. Pada serabut saraf berfungsi mendeteksi zat kimia yang ada dalam udara pernapasan, dan pada saraf pembau berfungsi mengirimkan bau-bauan yang ke otak. Pada kesimpulan praktikum kegiatan kedua adalah bahwa lidah kita dapat membedakan bermacam-macam rasa. Rasa yang berbeda dikecap oleh bagian lidah yang berbeda pula, dan hidung berfungsi untuk masuknya udara dan mengirim bau-bauannya ke otak. Kemudian pertanyaan praktikum pada hari ini yaitu yang pertama, apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Jawabannya, dari hasil pengamatan di atas, tanda positif digunakan untuk mengetahui titik atau jarak bintik buta yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini bisa terjadi jika bayangan dari tanda positif tersebut masuk ke daerah bintik buta. Kemudian pertanyaan yang kedua, pada jarak tertentu tanda positif hilang dan pada jarak yang tertentu yang lain tampak kembali. Apa sebabnya? Jawabannya, pada jarak tertentu tanda positif hilang atau tidak terlihat karena tanda tersebut dibiasakan masuk ke dalam bintik buta, yaitu daerah yang berada pada jarak antara tanda pada bintik buta tersebut disebabkan karena pada bintik buta tidak memiliki reseptor cahaya. Pertanyaan yang ketiga, adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jawabannya, tidak ada hubungannya karena buta warna adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Selain buta warna juga dapat terjadi karena faktor genetika pada setiap orang. Belum tentu juga buta warna memiliki daerah bintik buta di mana pada titik tersebut dan setiap orang tidak dapat melihat objek tertentu. Pertanyaan keempat, orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap, tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap, ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi?
Orang yang perpindahan dari tempat yang terang ke dalam ruangan yang gelap secara tiba-tiba penglihatan menjadi berkurang. Hal itu terjadi karena di dalam mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya yang disebut rhodopsin, yaitu senyawa antara vitamin A dan protein terkena sinar matahari terang. Rhodopsin terurai dan terbentuk kembali dalam keadaan gelap. Dalam waktu adaptasi tersebut, mata kurang dapat melihat, sehingga ketika pindah ke tempat yang terang ke dalam ruangan yang gelap, maka penglihatan pun menjadi berkurang. Jadi hal ini ada hubungannya dengan bintik buta, karena pada saat penglihatan berkurang, bayangan benda dibiasakan masuk ke dalam bintik buta, sehingga mata tidak jelas untuk melihat, karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya. Lalu pada pertanyaan kelima, dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apa yang dimaksud akomodasi itu? Jawabannya iya, melakukan akomodasi karena otot silinder berkontraksi sehingga lensa menebal atau menangkap cahaya, sehingga akomodasi adalah kecembungan lensa mata yang dapat berubah-ubah atau menebal ataupun menipis yang membuat pandangan menjadi fokus. Pertanyaan terakhir atau disebut juga pertanyaan ke-6, yaitu orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Jawabannya, kacamata yang dipakai adalah kacamata berlensa rangkap, yaitu cengkung dan cembung. Bagian yang berlensa cekung digunakan untuk melihat benda yang jauh, dan bagian yang berlensa cembung digunakan untuk melihat benda jarak dekat, sehingga bayangan bendanya dapat jatuh tepat di retina. If I can lay down beside you, I would. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now.